Halo semuanya, perkenalkan, saya Christine Nikita Simorangkir. Saya seorang mahasiswi teknologi hasil pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas jurnal yang telah saya review, yaitu jurnal tentang bioavailabilitas lipid yang berjudul Peran Antioksidan pada Ekstrak Tepung Daun Kelor Moringa oleifera terhadap kadar MDA hepar pada tikus Rattus novergicus strain Wistar yang dipapari asap rokok akut. Radikal bebas merupakan molekul oksigen dengan atom pada orbit tertuanya, memiliki elektron tidak berpasangan, bersifat liar, tidak stabil, dan juga bersifat radikal. Indonesia merupakan negara konsumen tembakau terbesar urutan kelima di dunia, bahkan urutan pertama se-Asia Tenggara. Hal ini dapat kita lihat melalui tabel berikut. Asap rokok dapat menyebabkan kelainan pada berbagai organ seperti paru, sel endotel, pembuluh darah, dan juga jantung. Sejauh ini belum ada banyak dibahas peran radikal bebas pada hepar, khususnya pemicu terbentuknya radikal bebas oleh rokok. Radikal bebas pada asap rokok diperkirakan dalam satu kali hisap sebanyak 10⁴ molekul radikal bebas dan akan masuk ke dalam tubuh. Peningkatan aktivitas radikal bebas dapat ditandai dengan peningkatan kadar MDA. Radikal bebas dapat diproteksi dengan antioksidan. Salah satu bahan makanan yang mengandung antioksidan yaitu daun kelor. Proteksi terhadap radikal bebas disebut antioksidan. Antioksidan merupakan zat anti terhadap zat lain yang bekerja sebagai oksidan dan merupakan zat bioaktif yang mampu mereduksi radikal bebas menjadi suatu molekul stabil. Antioksidan dapat berupa antioksidan enzim dan vitamin. Antioksidan enzim meliputi superoksida dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase. Sedangkan antioksidan vitamin terdiri dari vitamin A, C, dan E. Berdasarkan uraian tersebutlah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana manfaat bahan makanan alami yaitu daun kelor sebagai salah satu antioksidan dalam upaya pencegahan terhadap resiko peningkatan radikal bebas dalam tubuh dengan cara penilaian parameter ROS atau Reactive Oxygen Species adalah MDA. Apakah pemberian ekstrak tepung daun kelor sebagai antioksidan ini dapat mempengaruhi penurunan kadar MDA pada tikus yang dipapari oleh asap rokok akut? Sampel yang digunakan adalah tikus Rattus novergicus strain Wistar dengan kriteria inklusi tikus jantan, sehat, aktif, umur 8-12 minggu, berat badan 160 sampai dengan 200 gram. Pemeliharaan tikus dan pemeriksaan kadar MDA dilakukan dengan pembacaan spektrofotometri di laboratorium selama 14 hari. Untuk mengetahui bioavailabilitas lipid pada suatu bahan dapat dilakukan dengan menganalisis kadar MDA yang dapat dibaca dengan mengambil organ dari suatu bahan dan dilihat karakteristik yang terbentuk seperti warna yang terdapat pada spektrofotometer. Pada penelitian ini, MDA digunakan sebagai indikator stres oksidatif dan menggunakan pemeriksaan kadar MDA di hepar sebagai indikator aktivitas radikal bebas. MDA terbentuk apabila terjadi peroksidasi lemak pada membran sel. Peroksidasi lemak adalah reaksi radikal bebas dengan polyunsaturated fatty acid pada membran sel. Hasil penelitian pada hasil kadar MDA hepar diolah dengan menggunakan uji ANOVA. Hasilnya menunjukkan bahwa kadar MDA tertinggi terjadi pada kelompok paparan asap rokok yang tanpa diberi ekstrak tepung daun kelor, yaitu perlakuan pertama. Dan rata-rata terendah kadar MDA pada kelompok paparan asap rokok dengan pemberian dosis 400 mg per hari, yaitu perlakuan keempat. Sehingga hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh pemberian ekstrak tepung daun kelor terhadap penurunan kadar MDA hepar. Dapat dilihat melalui diagram berikut bahwa perlakuan keempat dengan pemberian ekstrak tepung daun kelor sebanyak 400 mg per hari menurunkan kadar MDA hepar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar MDA di hepar secara bermakna. Hal ini dapat dijelaskan bahwa paparan asap rokok bertindak sebagai induser terbentuknya radikal bebas pada hepar.
radikal bebas yang terdapat dalam rokok termasuk dalam radikal eksogen, yaitu merupakan radikal yang bersumber dari luar tubuh yang bersifat mengoksidasi. Peningkatan aktivitas radikal bebas di hepar disebabkan oleh adanya paparan asap rokok yang terdiri dari komponen gas, fase asap, dan fase partikulat. Fase gas yaitu kandungan asap rokok melewati filter 0,1 mm, menunjukkan bahwa fase gas terbukti menginisiasi autooksidasi in vitro dari PUFA, sehingga terjadi peroksidasi lemak. Fase tar mengandung kompleks hidrokarbon yang akan bereaksi dengan nitrogen peroksida NO dan membentuk senyawa radikal lain. NO yang terdapat pada rokok dapat menginisiasi PUFA dan mengakibatkan peroksidasi lemak. Hidrokarbon pada asap rokok mempunyai ikatan rangkap yang akan bereaksi dengan nitrogen monoksida untuk membentuk senyawa radikal bebas lain, yaitu radikal peroksida, yang dapat melalui aliran darah dan memulai reaksi peroksidasi pada lokasi yang jauh dari asalnya. Pembakaran kertas rokok juga dapat menghasilkan radikal bebas. Beta-karoten diketahui berfungsi sebagai scavenger atau pemungut radikal bebas. Beta-karoten melindungi membran lipid dari peroksidasi dan sekaligus menghentikan reaksi rantai dari radikal bebas. Beta-karoten juga dapat menangkap oksigen karena adanya 9 ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Energi untuk reaksi ini dibebaskan dalam bentuk panas sedemikian rupa sehingga sistem regenerasi tidak diperlukan. Beta-karoten juga bereaksi dengan senyawa radikal peroksil yang pertama-tama membentuk radikal karoten peroksil dan kemudian membentuk karoten peroksida. Maka, kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh pemberian ekstrak tepung daun kelor Moringa oleifera terhadap penurunan kadar MDA hepar pada tikus yang dipapari asap rokok akut. Hasil lainnya yaitu pemberian ekstrak tepung daun kelor efektif terdapat pada dosis 400 mg per hari dibandingkan dengan pemberian dosis 100 mg per hari dan 200 mg per hari. Cukup sekian pembahasan jurnal yang telah saya review. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam video ini. Mohon maaf atas kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam review jurnal ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para semua penonton.